Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka Hamidul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasuluhu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrul qarib. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita semua bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan insyaallah nanti kita lanjut dengan sholat isya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan Allah, hari ini kita di ujung tahun yang insyaallah malah nanti kita akan bergantian tahun baru. Tapi tahun ini adalah tahun Masehi, tahun Islam, ya, bukan tahun Hijriah. Berarti nanti kan umur jenengan kan berkurang, ya, umur jenengan berkurang. Untuk itu, mari dengan sisa umur itu kita betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat ini jelas-jelas memanggil kepada kita semua, yaitu memanggil kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita semua ini dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Tak lain yaitu untuk agar supaya kita itu selalu mendekatkan diri, mengingat diri kepada Allah. Baik mengingat di waktu siang maupun di waktu malam. Bukan malah di tahun baru ini biasanya anak-anak muda itu dibuat keluyuran semalam suntuk, ya, jadi dibuat semalam suntuk. Jadi mari dengan di ujung tahun ini kita betul-betul kita untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah, agar supaya kita itu dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, musibah. Karena sekarang ini di negara kita, bukan di negara kita saja, tapi
sedunia sedang dilanda musibah. Nah, kira-kira musibahnya apa? Yaitu corona. Hampir sudah 9 bulan. COVID-19, virus corona. Ya, ini musibah. Tapi musibahnya apa? Musibah non alam yang tidak bisa kita lihat. Ya, musibah tidak bisa kita lihat. Tapi musibah ini bisa menimpa kepada siapa saja. Tidak peduli itu anak kecil, ya, orang dewasa, remaja, bapak-bapak, tidak peduli. Itu musibah non alam yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau musibah alam bisa kita lihat. Ya, tiba-tiba karena mungkin ini dekat laut, bisa gelombang, ya, laut itu bisa, ya, menimpa kepada kita. Seperti yang ada di Aceh, gelombang tsunami itu kan. Itu musibah alam, tapi bisa kita lihat nyata gitu ya. Kemudian baru-baru saja ini, ya, musibah alam yang ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru meletus. Itu baru batu, baru wahid, itu aja sudah banyak yang mengungsi. Itu musibah alam. Nah, sekarang yang kita hadapi ini adalah musibah non alam yang tidak bisa kita lihat, yang namanya virus corona. Ya, sehingga ada PSBB ketat sekali di Surabaya, apalagi di Jakarta. Itu ketat sekali. Kalau tidak pakai masker itu sudah kena denda. Nah, ini musibah non alam yang tidak bisa kita lihat. Ya, memang musibah non alam ini bisa menimpa kepada kita semua, tetapi memang kita semua pasti akan mengalami mati, itu pasti. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap manusia yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Kemudian mereka akan kembali kepada Allah. Jadi manusia itu tidak sudah ada ketentuannya. Jadi sudah ada batasnya. Sudah ada ketentuannya. Kapan mereka itu meninggal, itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Sehingga dengan ada ketentuan itu, tentunya kita harus apa? Ya, harus memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah. Jadi memperbanyak amalan ibadah kepada Allah. Istilahnya adalah untuk sanggup dalam hidup kita itu. Nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah atau sebelum sakratul maut itu menjemput kita. Cuma orang yang meninggal itu kan berbagai macam cara. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin virus corona, macam-macam itu. Itu berbagai macam cara. Orang meninggal itu kan berpisah nyawa dengan jasad kita. Ya, berpisah nyawa dengan jasad kita itu orang. Tapi itu bukan untuk seterusnya, hanya untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara. Kita meninggal itu hanya untuk sementara. Karena pada saat kita kemudian dikubur, maka disitulah Allah memasukkan kembali roh kita. Jadi roh
roh kita dimasukkan kembali. Cuma kan hidup kita ada di alam barzah. Nah, kita sekarang ini ada di alam mana? Di alam dunia. Nah, sehingga bagaimana kita harus memperbanyak amalan ibadah kita. Jadi amalan ibadah kita itu apa yang kita lakukan yang ada di dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 18. Yauma yunfaqu bisurina fatatuna afwaj. Hari yang pada waktu itu akan ditiup sangkakala. Jadi ini adalah pertanyaan sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal yang dilontarkan kepada Nabi. Yaitu dalam Al-Quran surat An-Naba itu ayat 18. Yauma yunfaqu bisurina fatatuna afwaja. Pada hari itu kami tiup sangkakala, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal itu. Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad bin Jabal, kamu telah menanyakan tentang sesuatu yang besar. Maka umatku nanti akan dibangkitkan menjadi beberapa kelompok. Di antara kelompok yang pertama, kata Rasulullah jawabannya bahwa umatku nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi busuk. Jadi baunya tidak enak, menyengat. Padahal bangkai itu sudah busuk ya, tetapi itu melebihi daripada itu. Kenapa? Ya ternyata orang ini pada saat hidup di dunia mereka senantiasa berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jadi mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka mereka itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam kondisi berbau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Bangkai itu sudah busuk, tapi lebih menyengat daripada itu. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 118. Yuksar nasu minan nas wala yastaquna minallah. Jadi yastaquna minan nas wala yastaquna minallah. Jadi manusia itu kalau mau berbuat kemaksiatan, mereka senantiasa sembunyi daripada manusia. Delik kuatir didelok koncoe. Jadi orang yang berbuat maksiat itu gitu. Walau yastaquna minallah, tetapi mereka tidak takut dilihat oleh Allah. Orang yang bermaksiat itu demikian. Maka orang-orang seperti inilah kata Rasulullah, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Itu jawaban Rasulullah. Kemudian jawaban Rasulullah bahwa umatku nanti akan dibangkitkan dalam kondisi berbentuk babi. Berbentuk babi. Mereka dibangkitkan dari alam kuburnya dalam kondisi berbentuk babi. Nah, kenapa? Ternyata orang ini pada saat hidupnya selalu melalaikan sholat, meremehkan sholat. Pada sholat yang kita lakukan wajibnya itu kan ada 5 waktu, dan itu kan jangan sampai kita tinggal 5 waktu itu, karena itu wajibnya ditambah sunah-sunahnya. Sehingga dengan 5 waktu ini jangan sampai kita tinggal, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi merupakan suatu kewajiban. Sehingga tidak ada rukhsah bagi kita, bagi seorang laki-laki tidak ada rukhsah untuk melakukan ibadah sholat itu. Dalam kondisi apa saja, dalam kondisi sakit, ya tetap wajib untuk melakukan ibadah sholat. Makanya Islam itu kan memberi suatu kemurahan bagi seorang laki-laki. Kalau mereka tidak bisa melakukan ibadah sholat dengan berdiri, kan boleh melakukan ibadah sholat dengan duduk.
Begitu juga kalau kita melakukan ibadah sholat dengan duduk tidak bisa, masih diberi rukhsah, masih diberi kemurahan oleh Allah. Dengan apa? Dengan berbaring. Duduk tidak bisa, ya silahkan berbaring untuk melakukan ibadah sholat. Jadi Islam itu tidak menyulitkan, kadang-kadang umatnya sendiri yang menyulitkan. Jadi Islam itu memberi rukhsah. Dan itu pun kalau kita melakukan ibadah sholat dengan berbaring tidak bisa, masih diberi rukhsah. Apa? Yaitu dengan isyarat. Yang melakukan dengan ibadah sholat dengan isyarat. Kalau sudah dengan isyarat tidak bisa, ya berarti mereka itu minta disolati. Beda dengan sholat perempuan. Ada dispensasi, mereka tidak melakukan ibadah sholat. Jadi ada dispensasi, tapi seorang laki-laki tidak ada. Ya, bagi ibu-ibu mungkin kena tanggal merah, ya, tidak boleh mereka melakukan sholat. Ya. Bila tanggal merahnya itu sudah selesai atau sudah tuntas, baru boleh melakukan ibadah sholat. Atau ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi itu ada dispensasi bagi seorang wanita, tapi seorang laki-laki tidak ada dispensasi sama sekali. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit pun masih harus dituntun untuk melakukan ibadah sholat. Termasuk orang yang mau menghadapi sakaratul maut, harus kita sebut dengan Allah untuk menuntut. Ya inilah ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki ditanya, ayo sholat, mereka mengatakan pray, itu bahaya. Karena tidak ada pray seorang laki-laki itu wajib. Beda dengan seorang perempuan. Ya inilah kata Rasulullah, kalau mereka selalu melalaikan ibadah sholat, maka mereka akan dibangunkan dalam kondisi berbentuk babi. Ini jawaban Rasulullah pada saat ditanya oleh sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal tentang Al-Quran surat An-Naba ayat 18 tadi. Yauma yunfaqo bisurina fatatuna abwa. Jawaban Rasulullah yang ketiga. Jawaban Rasulullah yang ketiga bahwa umatku nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya itu dalam kondisi perutnya itu besar seperti gunung. Dibangunkan dari alam kuburnya, kondisinya perutnya besar seperti gunung. Dan ternyata dalam isi perutnya itu isinya hanya ular dan kalajengking. Kenapa orang ini ya? Ternyata orang ini pada saat hidup di dunia senantiasa menahan zakat. Jadi ya Bapak, kalau memang kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta kekayaan, itu ada hak milik fakir miskin yang harus kita berikan 2,5%. Jangan sampai kita tahan. Memang zakat itu ada dua. Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Zakat fitrah itu biasa kita lakukan ya. Pada saat kita melakukan ibadah puasa Ramadan, di akhir itu kita berbondong-bondong dengan membayar zakat fitrah. Beras 2,5 kilo sampai 3 kilo. Itu biasa kita lakukan zakat fitrah. Tapi yang jarang kita lakukan itu kan zakat malnya, zakat harta benda. Itu yang jarang kita lakukan. Sehingga bagaimana kita itu bisa menghitung zakat kita sendiri. Jangan sampai kita tahan. Nanti kalau kita tahan dan tidak mau mengeluarkan, maka disitulah akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi perutnya besar seperti gunung itu tadi. Karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat mal ini adalah bagaimana kita bisa menghitung zakat kita sendiri.
Walaupun itu harta benda kita sendiri, bekerja keras, membanting tulang, atau kita ke laut sampai malam, sampai menginap, sampai 1 minggu, 2 minggu, ya, sehingga menghasilkan ikan yang banyak, menjadi uang yang banyak, maka disitulah ada haknya milik fakir miskin yang perlu kita berikan. Tidak berapa, yaitu 2,5%. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan Allah, sehingga bagaimana dalam kehidupan kita ini adalah menata ya, perekonomian kita dalam hidup kita. Sekarang di Surabaya itu banyak masjid-masjid itu yang sudah punya usaha atau mushola punya usaha. Jadi banyak, termasuk di masjid yang saya kelola, kebetulan saya juga takmir masjid ya, di Masjid Baitur Rahman di Surabaya. Saya mengelola di situ sehingga masjid itu punya usaha yang saya kelola. Di antara usahanya yang pertama adalah menjual air. Karena di sana kan masih banyak orang yang butuh air dari PDAM. Karena PDAM yang bisa masuk ke pelosok-pelosok kampung itu, kita jual 1 liter, harganya 3.000. Itu sudah termasuk usaha masjid. Yang kedua, yaitu punya usaha persewaan teror, yaitu untuk pengantin. Ini usaha masjid, bukan usaha saya, karena kita hanya mengelola saja. Jadi ada pemasukan dari situ. Ya termasuk teror, ada meja, ada kursi, itu persewaan untuk ya, pernikahan dan sebagainya. Itu usaha. Ya. Kemudian usaha yang ketiga yaitu masjid telah mendapat wakaf tanah. Ya, kemudian tanah itu kita sewakan. Ya, kita sewakan di kapling-kapling menjadi tempat kos-kosan. Ada 20 rumah. Jadi kita hanya menyewakan tanahnya saja yang membangun mereka. Sehingga punya 20 kos-kosan. Itu usaha masjid, bukan punya saya. Saya hanya mengelola bersama pengurusnya saja. Itu sebagai pemasukan di masjid. Kemudian yang keempat, usahanya juga punya mobil. Jadi punya mobil 3. Ya. Pertama adalah mobil Luxio, yaitu untuk rental. Jadi untuk persewaan. Itu usaha. Kemudian mobil yang kedua yaitu pickup. Itu juga untuk termasuk untuk mengangkut pada saat ada orang menyewa terok. Nah, itu termasuk untuk itu dan juga bisa disewakan untuk umum. Itu termasuk usaha rental. Yang ketiga yaitu mobil ambulan. Jadi ada ambulannya. Kalau sekitar dari jamaah itu tidak bayar, tapi kalau di luar jamaah mereka harus nyewa. Nah, ini usaha. Jadi ada pemasukan ke masjid. Ya, bukan untuk menjaga infak ini aja. Jadi itu pemasukan. Ini yang saya kelola. Dan ada juga masjid yang lain yang dekat rumah sakit, ya, rumah sakit Dr. Sutomo, yaitu namanya Masjid Jenderal. Itu punya tempat penginapan 12 kamar. Jadi itu usahanya masjid, itu pemasukan. Karena tempatnya masjidnya itu dekat dengan rumah sakit, maka banyak sekali orang yang nyewa, mungkin dari luar kota karena mungkin saudaranya sakit dan sebagainya, sehingga mereka harus bermalam, maka mereka lebih baik bermalam di masjid yang sudah disediakan tempat kamar itu. 1 kamar 1 malam 300.000.
jenderal. Yang mengelola adalah rektor UNMU, yaitu rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu namanya Dr. Sugit Suprayono. Kita yang mengelola, termasuk yang mengelola Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga sekarang membangun 31 lantai. Ya, membangun 31 lantai, yaitu Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang 13 sudah selesai, sudah ditempati, sekarang melanjutkan 31 lantai. Nanti yang di atas itu digunakan untuk apartemen, yang di bawah untuk tempat perkuliahan. Dan itu memang ya termasuk untuk pemasukan, supaya ada pemasukan juga ya. Jadi 31 lantai itu yang bawah untuk perkuliahan, yang separuhnya untuk apartemen, itu persewaannya. Memang karena lokasi Surabaya ya. Jadi lokasi. Dan itu juga bisa kita contoh baik di musola maupun di masjid yang lain. Mungkin punya lahan, ya, ini untuk menata perekonomian. Ya, termasuk kalau di sini musola Darussalam, katakanlah kalau punya tanah, ya bisa kita dibuat untuk kos-kosan, baru untuk kos-kosan, kemudian disewakan, ada hasilnya. Atau punya mobil untuk ya disewakan untuk mungkin ya, sekitar jamaah maupun Surabaya dan sebagainya. Kan masuknya uangnya kan di kas, bukan masuk di kantong pribadi. Nah, inilah usaha-usaha untuk menata suatu perekonomian. Jadi masjid itu banyak sekali di Surabaya itu yang punya usaha-usaha. Ada yang punya tempat kos-kosan, itu sudah banyak masjid-masjid yang sudah menata demikian. Ada yang punya ruko atau toko, itu sudah banyak untuk menata seperti itu. Jadi ya tidak melulu menghasilkan, tidak melulu hanya infak saja, tapi ternyata ada juga pemasukan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan keyakinan kita, akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana ya Ali bin Abi Thalib telah mengatakan bahwa kekuatan Islam itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah akidah atau keyakinan kita, kepercayaan kita. Jangan sampai keyakinan kita, kepercayaan kita itu luntur gitu. Ya mudah tergoyang gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah jenengan kemudian memberi uang, memberi beras tiap bulan, dikasih beras, dikirimi uang dan sebagainya, tapi kita harus pindah akidah. Kira-kira mau. Ini adalah akidah kita, keyakinan kita. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan suatu keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 64. Faqulu ishhadu bi anna muslim. Katakanlah, saksikanlah bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus selalu berpegang teguh kepada agama Islam. Nah, karena agama Islam itu adalah selalu yang menjaga di dalam diri kita dan selalu beri suatu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana disebutkan di ujung surat At-Takasur, disebutkan summa latus aluna yauma idin anin. Kemudian kamu semua itu akan diperiksa oleh Allah tentang hal nikmat. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semuanya akan dipertanyakan. Akan dimintai suatu
tanggung jawaban nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Ya. Nah, kemudian apa yang kita dipertanggungjawabkan? Ya tentunya apa yang kita lakukan pada saat hidup di dunia, aktivitas kita, kegiatan kita, ide kita. Maka disitulah kita akan dihakimi oleh Allah. Jadi hakim itu bukan hanya di dunia saja. Kalau hakim di dunia itu kan menghakimi manusia. Hakimnya juga manusia, ya, yang diadili juga manusia. Tetapi kalau pengadilan di akhirat beda. Kalau pengadilan di akhirat yang menghakimi itu langsung, yang memimpin itu Allah. Jadi yang memimpin itu langsung Allah menghakimi kita pada saat kita hidup di dunia ini. Kemudian kalau hakimnya Allah, sekarang siapa jaksanya? Kalau pengadilan di dunia jaksanya kan manusia biasa, bisa bohong, bisa dusta, gitu. Tapi kalau jaksanya nanti pengadilan di akhirat siapa? Jaksanya itu adalah malaikat. Malaikat siapa? Yaitu malaikat raqib dan atid, yang mencatat kebaikan dan keburukan. Setiap apa yang kita lakukan itu dicatat. Ya. Setiap apa yang kita lakukan. Kalau hakimnya Allah, jaksanya malaikat, sekarang pembelanya siapa? Atau saksinya dulu, saksinya siapa? Saksinya itu adalah seluruh anggota tubuh badan kita itu akan bisa berbicara pada saat ditanya oleh hakimnya, yaitu ditanya oleh Allah. Tanganmu untuk apa pada saat hidup di dunia? Untuk mencuri, ya kan berbicara. Ya. Kemudian telinganya untuk apa? Itu semua ditanya oleh hakimnya. Nah, maka saksi itu akan berbicara. Saksinya adalah seluruh anggota tubuh badan kita masing-masing. Tapi kalau pengadilan di dunia, saksinya kan manusia. Tapi kalau manusia kan bisa bohong, bisa dusta. Kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar, karena ada upah. Itu kalau pengadilan di dunia. Kalau sudah ada hakimnya Allah, jaksanya malaikat, saksinya adalah seluruh anggota tubuh badan kita, sekarang pembelanya siapa yang akan bisa membela kita nanti? Biasa kalau pengadilan di dunia itu kan nyewa pengacara kan gitu. Ya apa caranya mereka bisa bebas. Tapi kan pengacara itu kan bayar kita. Nah ini pembelanya di akhirat siapa? Yang akan menjadi pembela kita tak lain adalah amal perbuatan kita pada saat hidup di dunia sekarang ini. Itu nanti akan menjadi pembela kita itu. Ya. Kalau di dunia pengacara pinjam, nyewa pengacara kan gitu, supaya mereka bisa bebas. Tapi ini pembelanya adalah amal perbuatan kita sendiri. Itu pengadilan di akhirat. Hakim Allah, jaksanya malaikat, saksinya seluruh anggota tubuh badan kita, pembelanya adalah amal perbuatan kita. Sekarang tinggal vonisnya Allah, penjaranya Allah. Apa penjaranya Allah? Yaitu neraka jahanam. Jadi kalau pembelanya mereka tidak bisa membela, amal perbuatannya jelek, ya mereka akan divonis oleh Allah masuk ke neraka. Tapi kalau di dunia kan dimasukkan penjara kan gitu. Karena mereka bersalah, ya dimasukkan penjara. Tapi mereka bersalah, ya dimasukkan ke neraka. Nah itu vonis Allah, penjaranya Allah. Tapi kalau mereka ternyata amal perbuatannya baik, maka mereka akan divonis oleh Allah masuk surga. Jadi masuk surga. Dan itu menjadi impian kita gitu. Jadi itu menjadi impian kita bagaimana kita bisa masuk surga.
Maka disitulah mari kita selalu melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka mereka akan dibagikan oleh Allah dari alam kuburnya itu dalam kondisi wajah kita itu bercahaya dan bersinar seperti bulan purnama. Jadi mereka dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, ternyata kita itu bersinar, ya, bersinar seperti bulan purnama. Ini menandakan bahwa orang ini adalah pada saat hidup di dunia senantiasa berbuat kebajikan kepada Allah, senantiasa berbuat amal kebaikan kepada Allah. Ala takhafu wala tahzanu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu kan sebagai manusia yang telah dijadikan oleh Allah itu kan berasal dari tanah. Jadi kita dijadikan oleh Allah itu berasal dari tanah. Maka asal usul kejadian manusia menurut agama Islam itu jelas akan berbeda dengan menurut para ahli filsafat psikologi, yaitu Darwin. Darwin itu kan mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apa ya? Monyet. Berasal dari monyet, berasal dari kerang, itu Darwin. Tapi berbeda jauh dengan agama Islam. Kalau agama Islam kan bahwa manusia itu dijadikan berasal dari apa ya? Tanah. Makanya walaupun ada orang kuningnya koyo apa ya tetap banyak bolote. Karena berasal dari tanah. Apalagi kita yang hitam-hitam ini malah banyak bolote. Karena berasal dari tanah. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26, walaupun khalaqal insana min shalshalin min hama'in masnun. Allah menciptakan manusia itu berasal dari tanah yang kering, tanah lumpur, kemudian dibentuk oleh Allah. Allah hanya mengucapkan kun fayakun, maka jadilah manusia. Tapi tidak bisa kita tiru. Orang lempung kan kita bentuk kaya manusia, kita mengucapkan kun fayakun disebut plus, tidak bisa jadi manusia. Tidak bisa. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa betul-betul manusia itu berasal dari tanah, bukan berasal dari kerang. Disebutkan dalam Al-Quran ini surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi Allah menjadikan manusia itu berasal dari saripati tanah. Saripati tanah. Ya, disebutkan lagi berasal dari saripati tanah. Kemudian dilanjutkan ayatnya di sini, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian ya, kami jadikan saripati tanah itu, yaitu air mani itu, disimpan di tempat yang kokoh. Di tempat yang kokoh itu kira-kira di mana? Di rahim. Disimpan di situ saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu disimpan di tempat yang kokoh, kemudian dibentuk oleh Allah. Jadi diproses. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya disebutkan dalam Al-Quran surat 14-nya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Diproses. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah 40 hari aku jadikan segumpal darah. Itu prosesnya. Proses terjadinya makhluk yang namanya manusia.
Jadi 40 hari aku proses, kami jadikan menjadi segumpal darah. Kemudian aku proses lagi, kata Allah, 40 hari lagi segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Itu prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung muncul dengan darah. Itu proses dalam Al-Quran. Ya. Kemudian 40 hari lagi aku proses lagi. Dari segumpal daging itu aku jadikan tulang belulang. Jadi dijadikan tulang belulang. Itu prosesnya terjadinya makhluk yang namanya manusia. Kemudian aku proses lagi, kata Allah, 40 hari lagi, ya, segumpal tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Setelah kami bungkus dengan daging, maka kami bentuk, kata Allah ini dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, kami bentuk, yaitu menjadi makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau kita lihat prosesnya dalam Al-Quran ini 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari itu berapa bulan? Kira-kira 5 bulan 10 hari. Itu sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia dalam kandungan itu. Kalau hanya 2 bulan atau 1 bulan kemudian nikah atau guguran, itu belum bentuk makhluk manusia. Baru darah 40 hari dari 1 bulan kan ada dia keguguran, kayak kaget gitu ya, istrinya kaget, dia hamil kemudian kaget kok. Nah itu yang keluar itu darah, segumpal darah, karena belum jadi makhluk yang namanya manusia. Sekalian belum. Kiroa. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau sudah 5 bulan 10 hari itu sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia. Padahal ibu mengandung itu kan 9 bulan. Tapi kan kadang-kadang belum sampai 9 bulan, 5 bulan atau 6 bulan itu sudah mereka melahirkan. Padahal belum waktunya itu. Yang biasa kita sebut dengan apa ya? Ya, belum waktunya tapi sudah keluar. Ya mungkin mereka tidak terasa di dalam karena tidak ada AC-nya. Ada yang terasa sampai lebih dari 9 bulan. Mestinya sudah waktunya keluar, tapi mereka nggak keluar, itu kerasa. Sampai harus dipaksa keluar, yaitu dengan jalan apa? Sesar. Ya karena memang di situ bahwa 5 bulan 10 hari itu sudah berbentuk makhluk yang namanya manusia, sehingga 6 bulan itu mereka sudah keluar, yang mungkin yang disebut dengan bayi prematur. Belum waktunya sudah keluar, semestinya 9 bulan. Nah inilah proses gitu ya, proses terjadi terbentuknya makhluk yang namanya manusia. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat selanjutnya ayat 15 bunyinya summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, akan kembali lagi, gak bisa hidup terus. Bisa hidup terus malah menyengsarakan yang hidup, yang muda, merawat orang tua. Jadi ada batasnya dengan itu, ada ketentuannya. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Itu sudah ada ketentuannya dalam hidup kita itu. Bahkan malaikat Israel itu sudah punya daftar nama-nama siapa yang akan saya ambil. Itu sudah punya daftar itu. Dan itu tidak akan keliru, tidak akan tertukar namanya si A, sudah keliru ke namanya si B, tidak bisa. Itu malaikat Israel sudah punya daftar. Karena manusia itu sudah ada ketentuannya, sudah ada batasnya. Nah sudah ada ketentuan, ada batasnya itu kapan? Kita kan tidak tahu. Dengan tidak tahunya itu, mari kita selalu melakukan amal kebajikan kepada Allah. Sudah mempersiapkan diri, enak. Ya, sudah
merujuk pada sunnah Rasulullah meninggal itu umur berapa? Umur berapa? 63. Nah kalau kita yang sudah ada umur lebih dari 63 itu kan bonus. Ya, bonus. Termasuk saya ini masih umur 55. Ya, umur 55 itu kadang-kadang ada aja yang sakitnya itu tidak terasa, tiba-tiba limu kabeh. Di situ penyakitnya orang. Ya, tiba-tiba gawe awake gel-geli kabeh ada yang dirasakan itu. Ya. Apa-apa dan ibu-ibu yang telah dilakukan oleh Allah untuk itu, marilah kita yang masih diberi sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita senantiasa berbuat amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baunya sudah menyengat ini. Baunya apa ini? Sate. Makanya berarti sudah menunggu satenya. Tidak bisa lama-lama ya, kalau belum makannya kemudian sholat. Ya, itu jadi karena baunya sudah menyengat dan sudah disiapkan ya. Apa untuk tujuannya itu tahu bahwa bagaimana ya. Karena saya berangkat tadi jam 3 saya juga parkir tadi. Parkir ada juga nanti rapi semua dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita itu susah. Ya, jadi susahnya ini yang kita kena musibah non alam ini kan sampai kapan? Sehingga saya mengajar di perguruan tinggi itu pakai daring terus. Ya, pakai daring terus. Malah susah pakai daring. Lebih baik kita harusnya bisa tatap muka. Jadi malah susah. Sudah 9 bulan itu pakai perkuliahan pakai daring itu. Ya, jadi susah. Jadi memang kebetulan saya ini adalah sebagai PNS ya, sebagai negeri sipil ada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, pilihnya APRI. Jadi pilihnya 4 angkatan perguruan tinggi itu ya, dari APRI. Nah, kemudian saya di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini adalah sebagai ketua lembaga dakwah FIA. FIA itu adalah Fakultas Ilmu Agama jurusan dakwah yang sekarang berpindah menjadi jurusan studi agama-agama. Nah, kebetulan saya sebagai ketua lembaga dakwah itu mengatur Mubalek, ya, mengatur Mubalek di Surabaya itu untuk mengatur pada hari Jumat besok ini saya sudah membagi bahwa nanti kamu ada di masjid ini, kamu ada di masjid ini. Sudah saya bagi, sudah saya mau. Itu tugas saya. Bahkan kalau kadang-kadang hari Jumat itu banyak yang batal yang tidak bisa hadir, itu mintanya kepada lembaga. Sehingga kalau hari Jumat itu saya batasi ya, jam di atas jam 10, hari Jumat di atas jam 10 tidak bisa melayani untuk mengirim balik ke masjid. Jadi itu ada batasannya. Kalau ada kita batasi kasihan khotibnya. Itu yang diagami yang batal-batal itu. Khotibnya bilang ke masjid sudah bisa, bilang ke takbirnya bisa, insya Allah saya nanti hadir. Ternyata jam 9 atau jam 10 sudah bisa hadir. Kan kalau tekan itu takbirnya. Ya kalau takbirnya bisa kan, tapi kalau tidak bisa kan kasihan. Dan itu sering kejadian. Kejadiannya bagaimana? Mereka bisa sanggup hadir pada takbirnya, ternyata tidak hadir pada saat ditunggu-tunggu sampai buyar dari Jumatan. Hanya melakukan sholat duhur biasa. Nah inilah. Maka sebagai takbir juga sudah bisa siap-siap, tidak-tidaknya yang membaca lah, membaca buku khutbah sebagai syarat rukunnya sudah kita lakukan. Gitu. Jangan sampai buyar. Gitu. Itu sering lah, makanya. Ya, jadi anggota saya paling itu ada 100. Ya, tiap Jumat ini bisa mengirim, tiap Jumat ini sudah bisa mengirim 25 masjid, 25 per Jumat. Ya, jadi itulah ya lembaga yang berdirinya pada tahun 1960-an, sudah lama memang. Walaupun di Muhammadiyah itu juga ada KMM, Mubalek Muhammadiyah, sudah ada.
Tapi kita bukan di bawah naungan PDM, tapi lembaga saya ini ada di naungan UMS, yaitu di naungan Kaprodi Studi Agama yang namanya Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah. Jadi bukan di naungan di PDM, walaupun sama-sama orang Muhammadiyah, walaupun sama-sama Muhammadiyah. Tapi lembaga saya ada di naungan UMS, karena walaupun di PDM di cabang itu sudah ada sendiri KNN yang namanya Balik. Ya, tapi kebanyakan masjid-masjid itu ya mintanya ke lembaga saya, karena lembaga saya itu netral. Ada yang masjid NU itu juga minta ke kita layak, walaupun kita orang aja. Ada lima masjid NU, walaupun yang didaftar kami itu lembaga saya itu ada 85 masjid yang sudah kerjasama dengan lembaga dakwah. Ada 5 masjid NU yang mereka minta ke kita, tapi kita layak, walaupun ya mereka NU, tetap kita layak. Jadi tidak kita saklek ya, karena mereka masjidnya NU, udah kita tidak mau coba di sini. Ya kita ikuti, pakai tokat ya pakai tokat, karena bilalnya ada sendiri kok. Nah setelah kita pakai tokat, kemudian khutbah kan tokatnya kita bawa. Jadi itulah ya, sehingga masjid di Surabaya itu banyak yang ke lembaga dakwah daripada ke KNN, Klub Mubalik Muhammadiyah. Karena Klub Mubalik Muhammadiyah itu memang objeknya itu adalah masjid-masjid Muhammadiyah. Tapi di lembaga saya itu adalah masjid umum, jadi tidak hanya khusus di Muhammadiyah. Siapa yang mau ya kita layani. Karena sifatnya lembaga saya itu adalah membantu para takmir masjid, itu aja. Jadi membantu yang kesulitan untuk mencari khotibnya, mencari kepala. Bapak-bapak dan ibu, saya kira itu ya, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya. Aku lupa lihat, astagfirullah.